وشيخنا وسمواتنا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. الله يرزقنا الفتوح والمنح والرسوخ والصلح الجسدي والروحات وبدن النشر على هذه الدين وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وحضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan umur, mudah-mudahan kita semua keluarga sehat walafiat dan selalu dalam taat ibadah kepada Allah, hidup beriman, mati membawa iman, husnul khatimah. Qala al-musannif fadilatul ta'lim, keutamaan mengajar. Faqauluhu ta'ala, amal ayat faqauluhu ta'ala, adapun ayat dalilnya ini ayat Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim. Ada kalau semacam ayat tentang masalah keutamaan menuntut ilmu itu falaula itu min kulli firqatin minhum taifatun yatafaqahu fiddin, itu dalil untuk belajar. Nah setelah belajar lalu pulang ke kampung, itu kan. Jadi liyunziru qaumahum, belajar tadi untuk mengajarkan kepada kaum mereka. Liyunziru qaumahum, untuk memberikan kabar tentang ancaman siksa kepada kaum mereka. Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, apabila kembali kepada mereka. Jadi asalnya itulah dalam menuntut ilmu ke manakah, itu boleh ke kampung. Nah boleh ke kampung ini mengajarkan ilmu yang dituntut tadi. Nah wal muradu, dan tak dikehendaki ini firman Allah, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim wa ta'lim wal irsyad, itu mengajar dan memberikan petunjuk, petunjuk jalan. Nah ini belajar apa namanya, hukumnya haram, nah ini halal, ini wajib, ini sunnah. Nah itu bila jadi itu dulu, nah jadi tunjukkan jalan yang bujur begini. Nah itu kan. Wa qawluhu ta'ala, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab litubayyinunnahu linnas wa la taktumunah. Ketika menjadikan Allah akan perjanjian akan mereka yang didatangkan kitab, apa janjinya? Litubayyinunnahu, supaya menjelaskan akan kitab tadi linnas, bagi manusia. Nah, jadi belajar lalu dijelaskan lagi kepada manusia. Wala taktumunahu, kalau sudah belajar alim jangan menyembunyikan akan dia. Nah ini tugas orang nambah ilmu, menyampaikan. Ya masalah urusan orang mau menerima atau kada, itu hidayah Allah. Tugas kita sebagai guru, sebagai orang yang tahu agama, itu menyampaikan. Amunnya masalah orang menurut atau kada, itu urusan Allah.
kalau guru-guru nak menyampaikan tuh kayak itu prinsip, insya Allah pada sakit hati orang kada menurut, orang kada masih, orang kada hakon belajar karena sakit hati. Kenapa? Itu kan bukan hak dan tugas kewajibannya, itu urusan Allah Ta'ala. Yang penting tugas menyampaikan. In alaika illal bala, ujar Allah Ta'ala, tidak ada tugas engkau Muhammad melainkan menyampaikan. Tugas menyampaikan hanya urusan hidayah, urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Biar kayak apa kita sayangnya dengan seseorang, kita berusaha sudah memberikan yang terbaik, menyampaikan dengan sebaik-baiknya, tapi tetap urusan hidayah Allah Ta'ala. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah memberi hidayah akan orang yang Ia kehendaki. Jangankan dengan orang lain, kita dengan bini aja belum tentu menerima bini. Ya, kita lawan anak saja belum tentu anak mau menerima. Nah, tetapi karena itu memang tugas harus disampaikan. Bapak pasrah lagi lawan Allah Ta'ala, berdoa mudah hatinya dapat hidayah. Jangan juga parahin loh, artinya biarkan itu urusan Allah Ta'ala. Nah, seorang pada melaksanakan tugas, jadi tugasnya menyampaikan, sampaikan. Nah, baik disampaikan baik, nah kada baik juga itu dipadahkan juga kada baik, kayak aja. Jadi apa adanya. Orang sarik tuh, itulah resikonya orang menyampaikan. Nabi kita aja ya Allah. Nah, menyampaikan yang hak itu nampak berbagai macam cara orang menghalang-halangi dakwah Nabi. Kada berhasil menghalangi sampai hendak dibunuh Nabi. Tapi semua itu tidak akan bisa terjadi kalau Allah kada menghendaki. Atau kalau ada semalam kan, seandainya manusia sebaratahan termasuk Kamis Pamangol Bajada, orang berusaha hendak mendatangkan manfaat kepada kita, tidak bisa kalau Allah tidak memberikan. Dan andai kata seluruh makhluk berusaha untuk mendatangkan mudarat, nah itu tidak akan bisa kalau Allah tidak menghendaki. Ma asabaka min musibatin fa min Allah. Nah, itu kan. Jadi semua itu kehendak Allah Ta'ala. Ya Bang, tadi tugas kita menyampaikan. Itu orang menurut atau kada itu urusan Allah. Kalau ada misalnya itu tantangan dalam perjuangan, itulah sudah, itulah sunnatullah sudah. Orang berjuang, kita ini jangankan jadi guru menyampaikan nang hak nang batil, nang kita hidup biasa-biasa dingin ada aja orang nang saling. Kita kada mengganggu orang, apa kada? Kita ada tetangga kadang-kadang. Kita kada mengganggu orang, tapi kita berusaha untuk baik lawan orang, dalam rumah tangga baik, akur lagi bini, pian dah, bini pian bina rumah, cakap bisa bina motor, bina beragam, ada tenang saling. Padahal urusan apa? Orang lagi bini, ya kan? Tapi yang namanya orang saling itu orang dengki, ada aja, punya aja bayiannya aja, kayak ini aja nak laki bini. Bergerak lawan laki, tak salah orang laki orang. Nah, tapi kayak itulah sudah. Nah, itu kayak itu juga orang ajar makinnya lagi. Ngomongnya berarti orang nakal sembahyang ya, nang sembahyang itu kada tujuh masuk surga. Nah, itu. Padahal orang kan ada nyambat inya bang, cuma inya nak ada sembahyang lalu rasa kanan. Nah, menyakan nanti yang ada lumpur. Salari. Amunnya pemomai seorang biar hati-hati kalau pindah pemomai seorang menyanyari terus kalau pindah darah tinggi timbul kena setok. Hati biar usahakan sadar santai, hidup itu jangan dibawa sedih-sedih.
nang relek aja nyantai, kewajiban digawi. Nah, jadi tenang kehidupan nyaman awak kata pengiringan insyaallah. Ini hendak saling terus kalau orang, tak salah terus orang. Nah ini nabawa ijabul li ta'lim, ini amarannya wa mewajibkan bagi ma'ajar. Ditubayyinun itu wajib menyampaikan. Wa qala ta'ala wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haq wa hum ya'lamun. Berfirman Allah Ta'ala, sesungguhnya satu golongan daripada manusia atau jin yang Islam la yaktumuna al-haq, sungguh mereka itu menyembunyikan hak. Wa hum ya'lamun, walhal mereka mengetahui. Memang asalnya itu kitabnya kepada orang Yahudi yang menyembunyikan hak, kada mau mengatakan hak tentang sifat-sifat Nabi. Nah, tetapi ini semuanya kepada kita juga sama, bilanya menyembunyikan hak berarti sama orang Yahudi. Nah, ada satu golongan daripada mereka itu yang menyembunyikan akan kebenaran, walhal mereka itu tahu. Ini ayat firman Allah Ta'ala ini tahrimun lil kitman, ini mengharamkan bagi menyembunyikan ilmu. Jadi kalau kita tahu haram menyembunyikan ilmu, kalau orang bertakut kita tahu sampaikan padakan. Kama qala ta'ala fi syahadah, sebagaimana firman Allah Ta'ala pada orang yang bersaksi. Wa may yaktumha, barang siapa menyembunyikan syahadah, kada pun bersaksi padahal ia tahu, fa innahu atimun qalbuh, maka sesungguhnya dia itu orang yang berdosa. Mana asal tuh qalbuh itu kan hati, maksudnya itu kan min itlaqil juz bi iradatil qul, dikehendaki memakai satu kata sahabat hati, tapi yang dimaksud seikungan awak. Kenapa jadi hati nang sebab dibadahkan? Karena hatinya nang kada pun menyampaikan tadi nang hak tadi, mun berdosanya seikungan juga ya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma atallahu aliman ilman, tidaklah memberikan atau mendatangkan oleh Allah akan orang alim itu akan ilmu, illa ahada alaihi minal mithaq, melainkan menjadikan Allah Ta'ala atasnya daripada perjanjian, ada janji ikatan. Ma ahada ala nabiyyin ayyubayyinuhu linnas. Nah itu kan, jadi tidaklah mendatangkan oleh Allah akan orang yang alim akan ilmu, melainkan menjadikan Allah Ta'ala atasnya daripada janji sesuatu yang menjadikan Allah atas nabi-nabi. Kayak pernah wajib lawan nabi, kayak itu juga warisnya. Nah, karena ada ulama warasatul anbiya. Nah, apa yang tugas yang disampaikan, apa yang dijanjikan oleh Allah lawan nabi-nabi? Ayyubayyinuhu linnas. Nah, ma'ahada ala nabi itu apa? Ayyubayyinuhu linnas, bahwa menjelaskan bagi manusia. Jadi jangan berenai, sampaikan. Cuma bilanya dalam satu kampung itu sudah ada seikut lepas dah kewajiban yang lain, tapi nambah pahala tetap menyampaikan tujuan. Nah, jadi bila ada satu kampung itu sudah seikut nama jadi di kampung itu, yang lain lepas dosanya, bila berataan kada ada akun lalu menyampaikan, nah ya berataan, yang alimnya berdosa berataan. Wa qala ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan. Siapakah yang lebih baik perkataan daripada orang yang mengajak kepada Allah dan mengajak beramal soleh. Jadi artinya tidak ada, kalau diartikan langsung itu bagus.
Tidak ada yang lebih baik perkataan daripada orang yang mengajak kepada Allah dan daripada orang yang mengajak beramal soleh. Itu yang paling bagus. Paling bagus perkataan adalah orang yang mengajak kepada Allah, orang yang mengajak orang lain kepada beramal soleh. Wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dan berfirman Allah Ta'ala, ajaklah manusia itu ke jalan Allah, jalan Tuhan engkau, bil hikmah, dengan hikmah. Artinya kayak apa? Cara yang bijaksana, yang penting intinya orang mau menggawi. Kalau kawa kada bakal karasan, jangan bakal karasan. Bil hikmah aja. Jadi kita harus cari cara yang kayak apa supaya intinya orang menjadi baik. Nah, membawai orang mun bakal karasan, karas ulang, bawa niat wani ulang, bagaimana awak kenal orang mun kayak hajilah. Nah, kawan melawan. Jadi cari cara nah supaya ini mau. Nah, jaga hajilah nih misalnya anda berdakwah membawai orang yang kada baik nih misalnya, nah, dibawahi ke masjid. Nah, orang sudah kada biasa ke masjid, dibawahi bakal karasan. Rahat orang asik apakah hendak makin ini gawian yang haram aja. Orang ke masjid tadi kemudian apa di sini? Kira-kira kada soal 2 hari bisa nampak awak pukulinya. Nah, coba dengan bil hikmah kayak apa nih? Nah, Yusuf datangi buku hanya nangka itu, bawakan duit. Nah, siapa akun ke masjid selamber habang nih. Nah, aku nah ke masjid datang. Yusuf parai belum, tapi biar aja dulu. Bilanya sudah berencang, tapi biasanya ini umpama aja, itulah umpama. Nah, pokoknya cari cara. Ulun dahulu lagi mengajar di Babai, di kantong masjid dalam itu batahi kalawar. Ini kada datang turunnya ke masjid halanggar itu langgar menurut barat tuh. Nang di masjid bagus saja, nang di langgar saja. Nah, kayak apa caranya membawai orang ini? Maka ulun nih, ya ibaratnya tahu aja tuh kayak apa orang di sini nih kayak apa. Jadi karena ulun mengajar di sekolahan, semua anak murid ulun wajib akan ngalanggar karena kan ada bapak. Yuk ngalanggar bilang ada ngalanggar ikam berdosa. Akhirnya apa? Anak-anaknya lakas saja dibawahi. Sudah banyak-banyak timbul datangan tuh lingkungan orang tuanya. Supan dia anak kalanggar, abahnya kada. Nah, supan. Maka pulang anak ini bewadah di rumah. Ujar guru bilang kada kalanggar, kada sembahyang masuk neraka ini. Nah, akhirnya biar anak-anak habis tak keluar berataan. Orang tuanya yang masuk ke dalam negara turunan, alhamdulillah. Nah, itu lah. Ada yang jujur kepada datang. Ulun sujud gure supan benar. Anak ulun rajin kalanggar itu ulun kada umpatnya. Anak ulun bahkan aku nih napa pian bah kada kalanggar. Nah, akhirnya apa? Sudah ramai lagi sudah. Cari cara. Orang tuanya sampai bunga bahagia. Ada orang jadi guru di SD, nah, anaknya macal di situ juga dikatain nih, anaknya ini macal di sekolah atau macal macam-macam tuh penggawiannya, orang apa segala macam. Sarik gurunya tadi karena ditagur ada mahasiswa, ikam jangan ikam, ambah ikam saya di Polawar. Seandainya pulang ke rumah berkisah, harus dihadap orang lawan orang panjang. Bapak-bapak, tak sama bakal
hawa apa parasan itu. Nah, jadi apa? Itu dah. Jadi akhirnya ya jadi musuh, tapi cari cara. Makanya bil hikmah. Wa qala ta'ala wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan akan mereka akan kitab dan hikmah. Wa amal akhbar, adapun kabar hadisnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'asa Mu'adz radhiyallahu anhu ila Yaman. Manakala Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal. Jadi bahari itu Nabi kan mengirim ke daerah-daerah negeri lain untuk mendakwahkan Islam. Jadi tak ada Mu'adz bin Jabal ini ditugaskan Rasulullah ke Yaman dakwahnya. Nah, di Yaman Hadramaut. Jadi di Hadramaut itu ada pemakaman di Zambal itu ada makam sahabat berapa orang? Berapa kan? Di situ aja. Tapi dipagar. Kenapa? Karena dahulunya ada nama situ berziarah, memberi salam menjawab. Jadi lalu banyak para sahabat pas itu taruh sih yang dipagar. Dikhawatirkan itu kalau jadi apa? Fitnah. Nah itu. Ditarik marah Pak Muhammad Zambal ya, ada bacaan ya dari walaha, malam-malam itu bagus baca sampai yang tahajud sudah menentukan, sudah habis sembahyang tak bawirin pengalaman adanya apa ya dari walaha, ya dari walaha. Karena jangan mau baca itu karena ada aja tuh banyak undangan daripada fakih muqaddam. Ujar dulu salah lawas di pada murad tanpa kasih dia turun juga. Ujar perguruan sidin nantinya tidak ada orang yang datang ke Hadramaut itu melainkan undangan daripada Habib Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'anawi. Ya dari wala. Ujar Nabi nih, Pak ucap lawan apa? Mu'adz, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Bahwa memberikan hidayah oleh Allah dengan sebab engkau bika, ai bisa babika, dengan sebab engkau memberi petunjuk Allah dengan sebab engkau akan seorang laki-laki, satu orang laki-laki, itu lebih baik bagi engkau daripada dunia dan sesuatu yang ada pada dunia. Kita tuh menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, lalu ada nama nurun, ada nama asing, ada nama hakun. Maka itu lebih baik kata Rasulullah daripada dunia dan seisinya. Bagus benar. Bahwa kawan nang berdakwah membawa orang nangka ini kadang mesti jawab harus alim. Nang alim benar tuh. Artinya cukup apa pengetahuan agama nang kita tahu itu barang nang kita bawai orang. Misalnya kita bawai ke kawanan nang ada bisa ke masjid berjamaah kita bawai. Itu dibawai. Tapi kita harus memang siap hati kalau seandainya disahuti orang yang pada baik, harus siap menerima kepadiran. Apakah ada Allah mbah itu hanya rezeki kita yuk pengajiannya pengajian ujarnya nih aku supan pada asa diitihi orang bila anak masih bagus saja diitihi orang pada baik aja tuh. Itu nang bagus, tapi ada juga nang dibawahi di tempat pengajian baru tunggal anak masuk surga situ. Jangan kasar kita nyehote ikan pak masuk neraka. Sabar, isuk karena kawan ibu lah.
berbairi rokok adalah tiga kawamin. Nah, biarkan sedih dibawa ya dulu, akhirnya kalah disumpah mau menurun. Nah, dapat petunjuk umpamanya ke masjid itu lebih baik nilainya daripada dunia dan isinya. Dunia ini kan sedikit hartanya ya Allah. Nah, ini perkataan seperti ini juga pernah dilontarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. La ayyadillahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Nah, itu ada juga hadisnya itu Sayyidina Ali. Artinya siapapun yang berdakwah mengajak orang kebaikan lalu orang dapat hidayah mau menurut kebaikan, maka itu kita akan mendapatkan pahala lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Nah, itu bawaan binian boleh, kawanan kepada binian. Nah, tentunya itu kan membawai orang tuh bagus kalau pahalanya mau menghalang-halangi orang. Nah, itu dosanya general juga tuh. Menghalangi orang tanpa ngaji dihalang-halangi. Mereka tapi kamu ngaji ke situ. Nah, ini kan. Padahal ini baik saja kalau orang mengaji ilmu sesat itu boleh, malah disuruh kita kamu ngaji ke situ. Bukan bisa bayangkan itu sesat. Nah, misalnya itu boleh dan itu memang disuruh kan mencegah yang munkar. Ini orang jaga baik saja. Kenapa maka dicegah? Nah, itu kan. Nah, jadi bagus benar kita bawa-bawaan, apalagi nambah duit di bawaan. Nah, ini dengan duitnya. Nah, termasuk apa namanya modus dalam hal kebaikan. Misalnya di masjidnya, nah pengajian makanan. Jadi malah nampilan bahaya salah jadinya jauh ngaji kan. Maka ini misalnya ada menyuruh di sini mengaji ini umpama lah ada pada nang sugih itu jangan duit masjid, mau duit masjid nggak bisa berduit. Nah, termasuk ya sudah nambah kopi. Nah, ya lah kopi ini ada kembangan biar nanti mengantuk melihat orang membagi aja sudah segar mata. Nah, melihat orang membagi aja asal melihat aja mau berikan belum masak itu ini pohonnya hanya itu kita lalu di pohonnya berjalan tapi kita mengantuk. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini kan nambah ucap mulut tapi hakikatnya itu Rasulullah. Allah ingat dilajari oleh guru Baharul Jasidin Bo'istu mu'alliman. Nah, itu Rasulullah berkata Bo'istu mu'alliman, aku diutus jadi Nabi jadi guru. Sampai hari kiamat Rasulullah itu mengajar, asal kita paham hakikat guru. Kayak itu dah Bo'istu mu'alliman. Nang sehakikatnya nang jadi guru kita adalah Rasulullah. Kalau ini kan ya karena nang diajari manusia nang berjasa harus ada. Nah, ini kan karena kita ini samaan. Nah, itu min nurihi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam syair Nurul Mustafa Nurul Mustafa wujudun nabi fi kulli
makan. Nabi itu ada di mana-mana. Nah, jadi kita bila belajar, sama aja kita di ulum juga belajar. Sama kita berataan. Gurunya pada hakikatnya adalah Rasulullah. Bu'istu mu'alliman. Aku diutus adalah menjadi guru. Nah, kayak itu. Jadi insya Allah lebih barakah ilmunya. Nama aja juga sama zahirnya saja, tapi hakikatnya itu nama sehakikatnya itu adalah Rasulullah. Ujar Nabi, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nas. Barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, tujuan belajar tadi untuk mengajarkan kepada manusia. Nah, artinya untuk penyambung lidah dari gurunya kepada ulang berikut muridnya sendiri. Jadi kan karena ini secara apa juga kontinu, ada orang buat secara istafik bersambung Rasulullah kepada sahabat-sahabat, kepada tabi'in, nah, terus sampai ke kita. Nah, tujuannya Rasulullah mengajarkan supaya ini pula ini mengajarkan kepada yang berikutnya. Kalau tidak begitu ya putus ilmu. Nah, tapi dengan daripada guru-guru kita sehingga sampai ke kita, nah lalu bersambung supaya mengajarkan kepada manusia. Oh, dia diberikan akan orang itu sawaba sab'ina siddiqan, pahala 70 orang siddiq. Nah, kada gampang anda. Jadi belajar ini nak santri-santri nak belajar bagi kita tentang tujuannya karena anak menyambung lidah daripada ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Ini juga pahalanya orang jadi guru nak ikhlas. Nenong ikhlas ini. Karena nak mengajar target tuh karibitan banyak, jadi harus bertarif. Pahalanya ganda. Jadi belajar untuk mengajarkan. Kemudian Pak belajar niatnya kesan mengajarkan bini anak. Nah, belajar anak sudah tahu nih nyaman bagi saya rumah. Kalau ada nang bini kada umpat, kalau nang laki kada umpat, nang bini umpat nang laki, nang bini nang jaga mengajarkan lawan laki. Mah jauh nang bini menajari laki, mama jadi katulahan kada laki, kira katulahan Pak. Ilmu itu dari mana aja ambil. Ajarkan aja terus ilmu nahak. Nyata orang nang bini bisa mengaji, nang laki kada. Lalu nang laki belajar lawan bini ada apa itu? Ada padahal patulahan dia cuma guruan kerja. Lain lah. Bagaimana lagi? Mungkin orang lain sumpah. Wa qala Isa alaihi salam, santai aja lah. Hari Jumat tadi di libur ya Allah, mana juga. Hari Jumat ini hari libur berarti ya Allah. Kalau dijantor sama Rinda tuh kisah Pak Guru dulu tak sampai ke ini, rasanya sampai masih sampai ke ini. Itu kalau dijantor itu hari Jumat ini nak mau banjur gitu kada mau. Kada ada orang pegawainya tuh Pak hari raya. Nah itu di sana dijantor untuk rata-rata orangnya orang negara, asalnya tuh negara pendataan, banyak negara lah itu. Nah, jadi itu negara bujur. Negara apa? Lain negara Indonesia. Negara tadi. Orang negara di Banjar, Pakumpulan, Taulah Alkah. Batu tulisan Al-Qur'an negara habis dikuburi oleh orang Cina. Orang Cina bahwa diprotes kenapa nih? Ini kan milik negara. Jadi bebas artinya ya. Kisah kamu coba. Tahu itu saja tapi rapi. Itu Pak. Subuh ini pun serius benar letak guling gitu ya. Nyaman, ada gampangan, kopi di hadapannya tak balik.
Kenapa ngantuk, tak gegah, lalu tak balik bisa bersambut saat sajadah masjid, tak guling kena, terajut tak simbah, tak balik kopi. Ya Allah. Wa qala Isa alaihi salam man alima, barang siapa mengetahui, tentunya nak kata belajar. Wa amila, lalu imbah sudah belajar, mengamalkan. Wa alama, sudah mengamalkan, hanya mengajarkan. Itu urutannya, belajar, amalkan, baru diajarkan. Ujar guru Bahaul, bila itu makanan kita berikan kepada orang lain, orang mau makan. Bila itu hanya sekadar propaganda karena kebisaan dan kemahiran berbicara, ingin situ aja boleh ke rumah parai. Kada dipakai orang, cuma orang akan berkata itu rapi, hebat, tapi kada berbekas, tidak ada asar. Karena apa? Ujar Sidin, ujar Juma. Sesuatu yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati. Kalau yang keluar dari mulut akan sampai hingga mulut saja. Nah, kayak gitu. Ya Allah. Man alima, siapa belajar mengetahui kan belajar. Wa amila wa alama, fadzalika yul'a 'aziman fi malakutis samawat. Maka yang demikian itu orang yang dipanggil akan orang besar di alam malakut. Nang di langit, maksudnya alam malakut ini kan karena kau dilihat oleh mata nang di atas sana. Maksudnya itu adalah para malaikat. Jadi malaikat itu memanggil orang itu, menganggap itu orang besar. Nah itu belajar, amalkan, ajarkan. Itu orang besar. Artinya orang besar itu artinya orang yang luar biasa. Lain gana lawak, lain biar halus saja kayak hajilah. Halus, harus benar pada jawablah. Biar tak jawab halus asal pelakas gana. Ya Allah. Jadi kita tuh orang besar di sisi Allah, di sisi malaikat. Nah, belajar, amalkan, ajarkan. Wa qala Nabi sadang sudah panjang hadisnya dia sudah. Kasihan ulang nak ada rancana bagawian tak janji sudah. Ulun tuh paham aja kenapa. Namun ulun masih akan kehendak ulun aja terus lihat pulangnya habis dah putarannya betis besila tali pun ke kiri katur balik ke kanan katur berarti kulit bersilang semua kan katur murid dijabai kada berasa lagi waduh ya nak berdiri dia jerunjung anak kerabah dia tuh ada merasa lagi kenapa ujung sungai katau tahu apa sambutkan jadi kita santai, rileks, bahagia. Nah mudah-mudahan kebahagiaan kita ini berlanjut sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang berkah dan manfaat, dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dosa dan kesalahan kita, ibu bapak kita, orang tua kita berataan, keluarga kita, guru-guru kita berataan, diampuni oleh Allah. Dosa zahir batin seumur hidup, diloskan rezeki yang ada, dikabulkan segala hajat, sehat selamat, berbahagia dunia dan akhirat. Ala hadihin ya wa ala man wa bi sallallahu alaihi